Sinjai semuanya ya. Sebenarnya ini masih nunggu musim durian untuk ke Sinjai. Siap. Ditunggu di Sinjai, Pak Boki. Siap. Ya, selamat malam teman-teman. Ya tadi Bu Arni. Jadi dulu pernah mampir ke Sinjai, bahkan numpang mandi di rumah Bu Asniar ya waktu itu ya. Asniar untuk mengajak rekan-rekan guru Sinjai berbagi praktek baik. Itu tahun 2017 atau 18 Pak ya? 18 ya. Berbagi praktek baik dan yang luar biasa. Pak, mungkin. Oh 16 malahan, 2016. Ya, jadi teman-teman Sinjai kalau sekarang itu tahun 2023 ada banyak seruan, ada banyak ajakan untuk berbagi praktek baik gitu ya. Tahun 2023 itu sebenarnya sudah dilakukan sejak 7 tahun yang lalu oleh rekan-rekan guru di Sinjai. Plus dong buat teman-teman Sinjai. Wah ya, Februari 2016. Jadi 7 tahun yang lalu rekan-rekan guru-guru Sinjai sudah berbagi praktek baik ya. Waktu itu ada beberapa rekan, ada Bu Asniar, ada Pak Takdir yang berbagi, ada satu lagi siapa ya, Bu Arni ya bukan ya? Bu Haji Yuliani, Pak. Bu Juliani ya? Bu Yuliani, Pak. Ya, jadi artinya apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Sinjai 7 tahun yang lalu di 2016, 16 berarti bukan 7 tahun ya? Ya 7 tahun ya, 7 tahun itu ternyata sekarang menjadi seruan nasional gitu ya. Semua rekan guru diajak untuk berbagi praktek baik. Jadi apa yang sudah 7 tahun yang lalu tentu akan menempatkan rekan-rekan guru di Sinjai sebagai pelopor, sebagai panutan buat rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Ini sebuah capaian yang mungkin tidak ada piagamnya, tidak ada penghargaannya, tapi penting untuk kita catat, penting untuk kita akui bahwa praktek-praktek kecil yang dilakukan oleh guru, bahkan yang dilakukan oleh rekan guru di Sinjai itu menjadi contoh, menjadi sesuatu panutan yang kemudian ditiru, direplikasi, menjadi kebijakan nasional dan berlaku untuk semua guru di seluruh Indonesia. Ini yang patut kita ingat bersama gitu ya, bahwa praktek-praktek kecil yang mungkin kadang kita sebagai guru, alah apa sih ini kan cuma berbagi praktek baik, ini kan cuma cerita pengalaman mengajar di kelas ya. Tapi ternyata efektivitasnya teruji dan itu menjadi acuan buat kementerian untuk membuat sebuah kebijakan nasional. Jadi pada saat itu saya juga masih menjadi manajer pengembangan di Kampus Guru Cikal, kemudian menjadi ketua Kampus Guru Cikal dan sekarang memimpin atau jadi ketua Yayasan Guru Belajar, sambil juga membantu jadi konsultan teknis di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang salah satu yang sudah ada banyak sih yang sebelumnya waktu pandemi itu meluncurkan guru belajar dan berbagi GBB, terus yang berikutnya adalah model kompetensi guru melalui Perdirjen 6565 dan Perdirjen nomor 2626 tahun 2023. Dan sekarang juga masih terlibat di beberapa inisiatif yang lain termasuk reformasi peran guru agar beban-beban asimetrasi guru bisa dipangkas. Ya, ternyata tidak mudah teman-teman memang memangkasnya. Ada banyak regulasi yang perlu ditata ulang, tapi semoga di akhir tahun ini ada angin segar gitu ya. Ada angin segar agar beban asimetrasi guru bisa jauh berkurang sehingga guru bisa lebih fokus dalam berinteraksi dan menangani peserta didiknya. Dan semoga itu jadi angin segar juga buat rekan-rekan guru yang ada di Sinjai, gitu ya.
Setuju kan teman-teman ya, kalau beban administrasinya rekan guru itu dipangkas gitu ya. Dan sebenarnya sampai sekarang sudah ada sejumlah pemangkasan teman-teman, meskipun belum kerasa, tetapi yang sudah terhitung tuh rapor mutu sekarang sudah tidak perlu tidak perlu input atau ngumpulin borang lagi banyak-banyak, karena akreditasi sedang dalam proses. Insya Allah juga dalam waktu dekat juga akan direformasi, yang yaitu artinya tenaga kita, energi kita memang bisa lebih fokus ke tugas-tugas yang esensial. Nah, tantangan berikutnya setelah tugas-tugas guru itu diringkas, disederhanakan, beban-beban administrasi itu juga nantinya akan diringkas. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita sebagai guru melakukan pengembangan diri, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, kata kuncinya di model kompetensi teman-teman. Kalau teman-teman sudah baca atau mungkin bisa diskusi, bisa komentar juga di kolom chat. Kalau belum, silakan dipelajari Perdirjen nomor 2323, karena nanti semua yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru itu termasuk uji kompetensi guru, uji kenaikan jabatan UKKJ, uji perpindahan, uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, itu semuanya akan mengacu pada model kompetensi guru. Pelatihan-pelatihan yang akan pelatihan-pelatihan di PMM juga akan mengacu pada model kompetensi guru. Bahkan nantinya juga di asesmen nasional, terutama di raport pendidikan yang bagian B, itu juga akan mengacu pada model kompetensi guru. Seperti itu. Jadi semuanya akan berpusat pada model kompetensi guru, dan alhamdulillahnya teman-teman, model kompetensi guru sudah berhasil membuat meringkas gitu ya, kompetensi guru yang dulu sangat panjang, berhalaman-halaman dulu. Model kompetensi guru itu ada daftar indikator yang sangat banyak sekali, jangankan dikuasai gitu ya, diingat atau dihafalkan aja susah, apalagi dikuasai. Sekarang model kompetensi guru jadi lebih terstruktur, lebih bermakna, lebih terukur. Jadi kita juga langsung bisa dipakai untuk refleksi, kira-kira apakah kita sudah mampu menguasai atau mempraktekkan indikator perilaku yang ada di model kompetensi guru atau belum. Jadi istilah-istilah yang stabil, berwibawa, sesuatu yang abstrak itu matang, itu sudah dirupakan dalam bentuk indikator perilaku yang lebih observable, yang bisa kita amati dan kita pelajari. Nah, teman-teman, mungkin buat guru-guru yang di PNS, uji kompetensi guru itu sesuatu yang familiar gitu ya. Karena untuk kenaikan dari guru pertama ke guru muda, ke guru madya dan ke guru utama, maupun kenaikan itu akan juga menggunakan uji kompetensi guru. Yang sayangnya teman-teman, sampai hari ini kita belum punya gitu ya, sampai kemarin sebelum-sebelumnya kita itu tidak punya alat untuk mengetahui kesiapan kita dalam melakukan uji kompetensi guru. Jadi tiba-tiba sudah ada SK penunjukan, kita harus hadir, kita harus mengikuti uji kompetensi, dan seperti yang banyak dialami oleh rekan-rekan guru, hasilnya menjadi buruk gitu ya, karena ya kalau menurut saya bisa jadi karena ketidakjelasan indikatornya maupun ketidaksiapan kita gitu ya menghadapi uji kompetensi guru tersebut. Nah, kabar baiknya teman-teman, sekarang ada program yang bisa membantu guru-guru untuk melakukan persiapan uji kompetensi guru. Jadi sebelum ujian yang sebenarnya, teman-teman bisa ikut event ini, bisa ikut program ini, sehingga relatif lebih siap, relatif lebih menguasai, relatif bisa melaksanakan uji kompetensi guru secara efektif. Nah, yang selain itu, selain untuk persiapan uji kompetensi guru, program ini juga akan membantu rekan-rekan guru untuk mengetahui
kebutuhan pengembangan dirinya. Ya, sebenarnya kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terkait dengan indikator apa di model kompetensi guru. Ya, jadi dengan ikut program ini kita jadi tahu, oh kesulitan kita itu terkait dengan indikator perilaku yang A itu loh. Oh, indikator perilaku A. Dan sekaligus nanti juga dapat rekomendasinya teman-teman. Kalau indikator perilaku A yang masih perlu ditingkatkan, cara meningkatkannya seperti apa? Apa topik pelatihan yang penting kita ikuti gitu. Karena kan seringkali juga pelatihan-pelatihan yang kita ikuti lebih karena kewajiban, lebih karena penunjukan, atau mungkin juga lebih karena lagi jadi tren yang tidak menjawab kebutuhan sehari-hari kita di ruang kelas. Jadi harapannya dengan program ini teman-teman jadi tahu, oh sebenarnya saya lemah cuma di 3 indikator, lemah di 4 indikator. Jadi saya fokus di pengembangan itu aja, atau bahkan mungkin di 1 indikator. Atau bahkan mungkin sebenarnya kompetensi saya sebenarnya sudah oke sih. Ini lebih pada suasana kerja aja yang kurang kondusif sehingga pembelajarannya jadi kurang efektif atau apa. Tapi itu yang akan dibantu melalui program ini. Nah, program ini namanya adalah Cerdas Cermat Guru, teman-teman. Cerdas Cermat Guru dirancang untuk tidak tegang gitu ya. Jadi pelaksanaannya dibuat agar tidak tegang seperti uji kompetensi guru gitu ya. Tidak tegang, kenapa tidak tegang? Ya karena beda dengan uji kompetensi guru, pelaksanaannya yang pertama dilakukan secara berkelompok. Artinya kita punya teman belajar, kita punya teman berbagi kekhawatiran gitu ya. Sama-sama khawatir, tapi khawatir sendiri sama khawatir sama-sama kan beda rasanya gitu ya. Khawatir sama-sama paling nggak ada teman, ada saling menguatkan, saling menyemangati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teknis pelaksanaannya juga tidak sejelimet, tidak sekaku, tidak setegang ketika ujian gitu ya. Ada istilahnya kalau zaman sekarang ada gamifikasinya gitu ya. Ada proses yang membuat pengerjaannya menjadi lebih fun, lebih menyenangkan. Karena yang kita percaya belajar yang menyenangkan itu selain juga membantu murid untuk belajar lebih efektif, itu ternyata juga membantu guru belajar lebih efektif gitu ya. Kalau belajarnya karena tertekan, karena ditakut-takutin, karena terancam, itu mungkin juga bisa belajar, tapi jauh lebih efektif kalau belajarnya adalah relevan dan dalam situasi yang excited sebenarnya. Tapi padanannya apa bahasa Indonesianya? Padanannya seringkali yang menyenangkan gitu ya. Tapi sebenarnya excited. Ada tantangannya, tapi ada senangnya gitu. Sehingga belajarnya menjadi lebih efektif. Ini kurang lebih ada di tampilan manfaat-manfaat buat rekan guru yang tadi saya sudah ceritakan. Paling tidak ada 2 persiapan untuk uji kompetensi guru daripada nanti bingung ketika ada persyaratan yang menuntut kita untuk mengikuti uji kompetensi guru ya. Jadi penting lebih baik ikut di Cerdas Cermat Guru. Next lagi lanjut aja lah teman-teman. Ya ini aja. Teman-teman, kalau ada pertanyaan soal, jadi yang menarik adalah setiap peserta Cerdas Cermat Guru nanti akan dapat piagam gitu ya, yang piagamnya akan berbeda tergantung level penguasaan kompetensi guru rekan-rekan sekalian. Jadi apakah itu di kategori pendatang, kategori pelancong, kategori petualang, kategori pengembara, atau bahkan juga ya siapa tahu juga dari Sinjai ada yang sampai ke level panutan gitu ya. Karena dari sejarah sebenarnya
seperti yang saya ceritakan tadi, rekan-rekan guru di Sinjai punya sejarah sebagai panutan nasional ya, bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Sinjai 7 tahun yang lalu sekarang menjadi seruan nasional, menjadi kebiasaan nasional untuk berbagi praktek baik. Jadi siapa tahu juga nanti di Cerdas Guru juga ada yang sampai di level panutan. Jadi artinya apa? Artinya yang terjadi di Cerdas Cermat Guru yang lebih penting bukan mengalahkan rekan guru yang lain, yang lebih penting adalah untuk mengetahui pada level mana penguasaan kompetensi kita gitu ya. Apakah pendatang, pelancong, petualang, pengembara, pendobrak atau panutan. Nah, yang mungkin tidak ada di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa panitia bisa buka websitenya Cerdas Cermat Guru aja, websitenya, website Cerdas Cermat ya, yang tampilan depan, ini kan tampilan dashboard, jangan yang dashboard, yang tampilan untuk publik. Bukan yang ini. Yang ada di kolom chat, coba tolong diklik yang kolom chat. Atau tak tampilkan deh. Saya tampilkan ya. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman bisa akses linknya di kolom chat, itu ada linknya. Jadi di sini ada 2 manfaat utama. Yang pertama siap uji kompetensi, tapi juga sekaligus dapat solusi untuk pengembangan kompetensi rekan-rekan sekalian. Nah, yang paling menarik sebenarnya soalnya teman-teman. Jadi kami mendapatkan banyak respon surprise gitu ya, kejutan gitu ya, yang mengejutkan karena kebanyakan guru masih traumatik dengan jenis soal di uji kompetensi guru yang sifatnya teoritis, hafalan dan segala macam, dan seringkali tidak relevan dengan tugas-tugas guru. Sementara yang soal-soal yang ada di Cerdas Guru itu sudah mengikuti standar soal yang ditetapkan oleh Kemenpan, Kemenpan dalam hal untuk uji kompetensi di ASN gitu ya. Nah, sehingga kemudian respon dari peserta gitu ya, dari peserta seperti ini teman-teman. Ini jenius orang di balik Cerdas Cermat Guru. Soalnya betul-betul menggambarkan kondisi masalah dan rekan guru di lapangan. Menarik sekali, seru banget gitu ya. Dan bisa mendapatkan umpan balik agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi. Jadi jenis-jenis soalnya itulah soal-soal yang sangat relevan teman-teman dengan kesulitan, dengan tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan, sehingga ketika mengerjakan soal-soal yang ada di Cerdas Cermat Guru itu membaca soalnya pun itu sebenarnya sudah membantu kita untuk berpikir mencari solusi-solusi yang tepat. Apalagi itu juga nanti akan menjadi standar juga di Kemenpan gitu ya, untuk membuat soal yang seperti yang namanya adalah SJT teman-teman kalau secara konsep teorinya ya, situation adjustment test. Jadi diuji untuk menghadapi situasi-situasi nyata yang dihadapi oleh rekan-rekan guru. Nah, jadi kalau rekan-rekan guru berminat untuk siap uji kompetensi sekaligus dapat solusi gitu ya, silahkan daftar. Penyelenggaranya nanti akan berbarengan dengan Temu Pendidik Nusantara. Kurang lebih begitu, ditunggu teman-teman, ditunggu gebrakan kiprah rekan-rekan guru di Sinjai untuk sekali lagi menjadi pelopor, menjadi panutan buat guru-guru di daerah lain. Begitu dari saya kembalikan lagi ke Bu Arni. Ya, baik Pak Buki. Kami dari
penggerak KGBN Sinjai sangat berterima kasih atas kesediaan waktu Pak Boki untuk berbagi bersama dan di ruang ini. Saya informasikan juga kepada Bapak Ibu di sini bahwa kami akan melaksanakan temu pendidik Nusantara ke-10 itu rencananya dari jadwal tanggal 13 hari Ahad, hari Minggu tanggal 13 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti kegiatan CCG bisa nanti ikut pada kegiatan ini. Jadi baik, saya mungkin bisa izin Pak Buki, mungkin ada yang mau berdiskusi dengan Pak Buki, saya persilahkan. Atau Pak Takdir mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Pak Buki, silakan Pak Takdir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti pertemuan rindu dari perpisahan yang lama. Ya, ya bersyukur malam ini karena kita bisa bersama di room ini. Ini terkait dengan cerdas cermat guru. Bagi beberapa guru yang baru paham terkait dengan hal ini, itu banyak menanyakan hal-hal apa sih sebenarnya substansinya ini terkait dengan CCG ini. Apakah nanti ini CCG yang diperkenalkan melalui temu pendidik Nusantara ke-10 ini itu akan menjadi cikal bakal nanti untuk tes uji kompetensi nanti yang dilaksanakan oleh lembaga, misalnya dari kementerian dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya dari penjelasan Pak Bukit tadi itu sudah memberikan gambaran dan mungkin masih butuh penguatan lagi karena ini teman-teman guru di daerah sangat penasaran sekali dengan CCG ini. Ada beberapa yang sudah siap untuk ikut, namun yang lain masih menanti dan menunggu dan butuh penjelasan lebih lanjut. Yang pertama. Yang kedua, saya berharap sekali untuk kedepannya ya, karena melihat kesibukan yang luar biasa. Ini secara pribadi ini, karena tadi untuk menemukan perpisahan, mempertemukan rindu itu perlu memang ada pertemuan dan pertemuan itu nanti insya Allah kalau Pak Boki ke Sinjai kami sudah siap. Ini sudah berapa purnama berlalu dari pernah ke Sinjai ini banyak di sini musim buahnya sudah berlalu. Ya begitu ditanyakan itu sudah berlalu lagi. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk itu. Kami tunggu di Sinjai untuk bersama, mudah-mudahan dan teman-teman yang lain ya bersama. Oke. Begitu Pak Buki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Takdir. Jadi gini teman-teman, acuannya sama. Jadi untuk uji kompetensi guru, apakah untuk UKKJ atau untuk perpindahan jabatan, itu acuannya dua. Yang satu ketentuan jenis soal dan segala macam yang diatur oleh Kemenpan maupun oleh BKN. Jadi itu soal strukturnya gitu ya, soal jenis soalnya. Jenis soalnya itu ditetapkan oleh Menpan dan BKN. Sementara acuan untuk substansinya itu mengacu pada model kompetensi atau yang sekarang yang berlaku adalah Perdirjen nomor 2626 tahun 2023. Nah, tapi memang ini tidak dirancang sebagai sebuah ujian yang serius, yang selama 1,5 jam mengerjakan sendirian, terus tegang, keringat dingin, nggak seperti itu. Jadi memang dirancang untuk lebih fun, lebih menyenangkan, tapi sebenarnya secara substansi acuannya sama, jenis soal SJT mengacu pada model kompetensi guru. Kenapa dibuat fun? Kenapa dibuat berkelompok? Karena teman-teman seperti semangatnya TPN itu sebenarnya adalah ajakan atau fasilitasi buat kita semua bisa belajar bersama, barengan gitu ya, bersama-sama. Jadi ya belajar berkelompok,
ya, dengan cara yang excited, kombinasi antara ada tantangannya tapi juga menyenangkan. Kemarin minggu lalu, hari Minggu kemarin beberapa daerah sudah juga melakukan, yang awalnya juga masih ragu-ragu, tapi ketika melihat teman-teman yang lain jadi kegirangan gitu ya. Jadi sampai gitu teman-teman, sampai ada yang lonjak-lonjak gitu, lonjak-lonjak kegirangan ketika jawabannya benar gitu. Karena memang ini proses belajar yang fun gitu ya, tapi dengan kualitas soal yang sangat bagus gitu ya. Soal bagus itu kenapa? Ya karena pertama saya juga terlibat dalam merancang blueprintnya, merancang jenis soalnya, membriefing tim soalnya juga saya lakukan sendiri. Terus disusun oleh tim yang punya pemahaman konsep yang kuat, sekaligus penguasaan praktek gitu ya. Jadi bukan hanya tahu konsep, tahu teori gitu ya, tapi juga oleh tim yang punya pengalaman mengajar juga. Karena dalam pengalaman kami, kalau penyusun soalnya tidak pernah ngajar atau tidak paham praktek pembelajaran yang Merdeka Belajar, itu juga hasil soalnya juga tidak relevan, tidak terhubung lah dengan apa yang kita alami sehari-hari. Selain itu teman-teman, soal-soal itu pun juga direview oleh sejumlah dewan ahli gitu ya. Ada sejumlah organisasi pendidikan termasuk teman-teman PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang membantu mereview soal-soal ini. Jadi meskipun itu dikerjakan oleh masyarakat, dikerjakan oleh sebuah yayasan guru belajar, tapi insya Allah proses-prosesnya itu kita jagain, karena kita ingin sama seperti semangat teman-teman guru Sinjai, kita ingin menjadi sebuah panutan gitu ya, mengerjakan sesuatu dengan standar yang tinggi. Mungkin bukan yang terbaik gitu ya, tapi kita menetapkan standar yang tinggi untuk memastikan apa yang didapatkan oleh rekan-rekan guru itu juga berkualitas, bermakna, sesuatu yang berdampak buat rekan-rekan guru di ruang kelas. Ini ada, oh ya Pak Adri sudah ada. Ya, satu sekolah tidak. Jadi karena ini bukan lomba teman-teman, jadi tidak ada perwakilan-perwakilan, bisa satu, bisa dua, bisa semua, silakan. Jadi kuncinya adalah kalau rekan-rekan punya salah satu atau kedua dari kebutuhan ini. Yang pertama, butuh siap mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, butuh tahu kebutuhan pengembangan kompetensinya. Ya, jadi kalau punya salah satu dari kedua kebutuhan ini, silakan ikuti cerdas cermat guru. Butuh dua-duanya ikut, butuh salah satu mungkin dipertimbangkan dulu, pikir dulu. Kalau tidak butuh sama sekali ya tidak harus ikut juga. Jadi juga tidak ada penunjukan, tidak ada kewajiban untuk mengikuti cerdas cermat guru ini. Sama seperti semangat untuk di TPN teman-teman, ini semangatnya memang kalau dorongan atau kemauan atau nawaitu atau niat dari dalam diri kita. Jadi kalau butuh, ayo daftar. Satu sekolah merasa butuh semua, ya boleh daftar semua. Satu sekolah 70% merasa butuh, 30% enggak, ya 70% yang daftar. Satu sekolah yang butuh 30%, 70% enggak butuh, ya 30% yang daftar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Atau mungkin juga mikir, enggak yang sekarang deh, tahun depan aja. Karena kalau dari kepangkatan paling saya uji kompetensi gurunya baru di akhir atau di awal 2025, ya monggo silahkan juga, itu juga boleh. Jadi pastikan kita memilih ya bagaimana guru yang merdeka belajar, pastikan memang kita ikut karena sadar akan tujuan yang bisa terpenuhi melalui program cerdas cermat guru ini. Begitu Pak Takdir. Ya, baik.
Ini kemarin saya dari roadshow di Kabupaten Wajo dan Kota Makassar, dan saya melihat di situ bagaimana teman-teman guru itu dalam keseruan dalam mengerjakan eh, uji kompetensi ini. Ada yang duduk, ada duduk di bawah sampai tidak sadar loncat-loncat, jingkrak-jingkrak di situ, tetapi maknanya itu bahwa mereka fun-fun dengan eh, uji kompetensi yang selama ini dianggap bahwa uji kompetensi itu sesuatu yang serius, tetapi ternyata itu tidak seperti itu yang terjadi. Jadi kemarin dari Makassar saya lihat, wah seru. Saya juga membayangkan itu akan terjadi juga di TPN 10 Kabupaten Sinjai. Saya kira itu. Amin, amin. Ya, Pak Adri ditunggu Pak Adri. Nanti silahkan berhubungan dengan tim panitia. Ini ada linknya di kolom chat untuk link pendaftaran. Ini ada pertanyaan dari Pangkep ini, Pak. Apakah semua tim dapat sertifikat juga, Pak? Misalnya satu tim kami ada 3 orang peserta dan pendukung 3 orang. Apakah 6 orang yang terlibat semua mendapatkan sertifikat? Iya, iya teman-teman. Jadi karena ini kan proses belajar kolektif yang didorong ya. Proses belajar kolektif ini didorong, jadi memang ke-6 orangnya akan mendapat sertifikat. Nanti dengan kami percaya bahwa ke-6 orang itu punya usaha, punya niatan buat belajar, apakah belajar secara mandiri di rumah masing-masing atau belajar bareng bersama-sama dalam sebuah kelompok, belajar bersama gitu ya. Jadi harapannya memang ini mendorong untuk kita bisa belajar secara kolektif, karena percayalah teman-teman, belajar bersama guru yang lain itu tidak ada yang mengalahkan nikmatnya gitu ya. Jauh lebih seru, jauh lebih, bahkan kalau mau berdebat juga tidak apa-apa. Biasanya kalau sesama guru itu berdebatnya juga lebih seru gitu ya, nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan. Kita berdiskusi kira-kira ini, sehingga ya jadi ketika prosesnya pun juga seperti itu, dikerjakan bersama, dipikir bersama. Mungkin ada yang lebih dulu paham satu soal, mungkin yang lain soal lain dipahami oleh rekan guru yang lain, tapi dari situ harapannya memang akan ada diskusi-diskusi lanjutan pasca cerdas cermat guru, termasuk diskusi tentang ini tidak lanjutnya gimana ya kalau kita lemah di sini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah belajar dari rekan guru yang lain, apakah mau observasi di ruang kelas, misal ini Bu Arni ini kesepakatan kelasnya lebih efektif nih, Bu Arni saya minta izin dong bisa observasi ruang kelasnya Bu Arni, itu nanti boleh, atau ikut pelatihan, atau mungkin baca surat kabar guru belajar, atau baca buku, atau cara-cara lain yang sekiranya lebih efektif. Ya, baik. Saya lihat ada yang raise hand, Pak. Bisa, Pak Buki ada yang mau? Ya, silakan. Mungkin Pak Abdul Manang, silakan Pak. Pak Abdul Manang. Ya. Biar saya dulu kalau belum. Ya, silakan Pak. Baik, ini ada tambahan Pak Bukti. Kemarin minggu lalu saya sudah audiensi dengan Kepala Dinas di Kabupaten Sinjai terkait dengan TPN 10 sekaligus dengan kegiatan CCG ini. Beliau memberikan tantangan kepada kami, pengurus KGBN, bagaimana kalau misalnya KGBN ini melakukan secara masif kegiatan CCG ini khusus untuk satu Kabupaten Sinjai, semua guru di satuan pendidikan di Kabupaten Sinjai, mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Saya membahasakan bahwa nanti saya akan komunikasikan ini, karena ini tantangan bagi kami juga sih, ini sangat luar biasa. Beliau menantang kami bahwa kalau bisa kita khusus Kabupaten Sinjai saja untuk melakukan itu. Mudah-mudahan guru-guru ini dari kegiatan CCG nanti, ini ada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan harapan kita. Itu saja Pak. Ya,
Oke, terima kasih Pak Takdir. Mungkin namanya nanti bukan cerdas cermat guru ya, karena memang cerdas cermat guru itu nanti akan selalu menjadi bagian dari TPN, artinya memang menjadi apa ya, perayaan belajar di TPN. Oh, saya tahun ini levelnya naik di indikator yang ini, tahun kayak gitulah. Jadi itu akan jadi bagian dari TPN, tapi memang tidak menutup kemungkinan Yayasan Guru Belajar, Komunitas Guru Belajar Nusantara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk mengadakan kegiatan serupa gitu ya. Nanti kita pikirkan namanya apa. Jadi sangat mungkin dan memang harapannya seperti itu teman-teman. Di setiap tahun nanti di TPN tahun depan juga cerdas cermat gurunya itu akan menggunakan soal yang berbeda lagi, yang bahkan mungkin tahun depan insya Allah kompetensinya tidak hanya kompetensi guru yang 4 itu aja, akan diperluas dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang relevan dengan profesi guru. Jadi akan selalu menjadi bagian dari TPN. Tapi sangat ya dari beberapa daerah memang dan saya senang juga alhamdulillah kalau Dinas Pendidikan Sinjai memahami kebutuhan untuk pemetaan kompetensi guru gitu ya. Nanti juga kita perlu diskusikan nanti follow up-nya seperti apa, karena besar harapan kami follow up-nya itu tidak dalam bentuk menakut-nakuti guru gitu ya, tapi dalam bentuk dukungan kepada guru untuk berkembang, untuk belajar bersama-sama. Karena teman-teman, kalau yang idealisasi yang kami bayangkan, cerdas cermat guru itu adalah bagian atau salah satu kegiatan komunitas belajar Kombel. Jadi di Kombel itu kan di kurikulum Merdeka kan ada Kombel ya teman-teman ya. Nah itu salah satu aktivitasnya sebenarnya adalah cerdas cermat guru atau asesmen kompetensi yang dikerjakan bersama-sama, sehingga itu jadi PR. Oh, di Kombel kita ini ternyata kompetensi yang A sudah menonjol, kompetensi kepribadiannya sudah menonjol, pedagogik sudah memadai, tetapi yang profesionalnya yang masih perlu ditingkatkan semisal. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan Kombel itu memang sesuai mengacu pada level kompetensi anggotanya gitu. Tapi sangat mungkin Pak Takdir kita buka ruang percakapan bersama dengan teman-teman dinas ya, bagaimana ini menjadi semangatnya seperti semangat yang kita harapkan ya, jadi alat bantu buat guru gitu ya, bukan jadi hantu buat guru, tapi jadi alat bantu buat guru. Ya, baik. Saya suka kata-katanya ini yang terakhir Pak Bukik. Closingnya alat bantu buat guru, bukan menjadi hantu buat guru. Ya, betul, karena saya melihat bahwa mengerjakan soal-soal uji kompetensi itu seru dan sangat atraktif sekali. Jadi baik, karena waktu ini sudah pukul 21 ya, sudah pukul 22 ini waktu. Jadi saya mengucapkan kami dari panitia dari penggerak KGBN Sinjai mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Pak Bukik Setiawan di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa masih menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman kami dan bersama teman-teman guru yang lain untuk menyapa. Terima kasih Pak atas penguatan yang diberikan kepada kami dan kepada pemateri Ibu Irmayanti. Terima kasih Ibu Irmayanti atas pencerahan yang diberikan kepada kami terkait materi yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih dan kita akhiri kegiatan webinar kita pada
hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bukit. Kapan ada ruang Slide-nya akan saya bagikan di grup peserta TPN ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mau slide-nya silakan daftar dulu di website TPN, nanti bergabung di grup Telegram, slide-nya akan terkumpul di sana semua. Oh ya, terima kasih Bu Irma. Siap. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman semua.